Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi untuk hari ini yaitu materi kelas 10 tentang bab 3 yaitu fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas materi pertama yaitu suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum masuk ke dalam lembaga-lembaga negara, apa sih pengertian lembaga-lembaga negara itu? Nah, lembaga-lembaga negara merupakan badan-badan yang membantu menjalankan pemerintahan dan juga sebagai penghubung antara negara dan rakyatnya. Nah, lembaga-lembaga negara itu dibentuk secara resmi berdasarkan pada paparan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa sih yang ada dalam lembaga negara? Ini, lembaga-lembaga negara itu melalui beberapa amandemen ya. Untuk yang pertama itu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ini pada tahun 1949. Lembaga negara terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, MA, Dewan Pengawas Keuangan. Lalu diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Nah, lembaga negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan. Lalu diamandemen lagi menjadi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Apa sih amandemen itu? Amandemen itu adalah perubahan resmi. Tujuannya untuk memperbaiki efektivitas Undang-Undang Dasar 1945. Entah itu memperbaiki atau mengurangi. Lembaga-lembaga negara di Indonesia ini tak jauh berbeda atau sama saja dengan suprastruktur sistem politik di Indonesia. Suprastruktur sendiri mempunyai arti suasana politik di lingkungan pemerintah. Nah, di dalam suprastruktur politik itu terdapat lembaga-lembaga negara yang tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke nih, sebelum amandemen, lembaga tertinggi di Indonesia itu adalah MPR. Dan di bawahnya ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Kemudian setelah amandemen, susunan lembaga negara Republik Indonesia menjadi yang tertinggi adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada BPK, MPR, DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, dan Komisi Yudisial. Nah, setelah amandemen, semua kedudukan lembaga negara itu sama, yaitu sebagai lembaga tinggi negara, bukan lembaga tertinggi negara. Oke, lanjut. Ini lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 8, yaitu BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Ada Presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya adalah aturan mengenai lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Akan tetapi sudah dirubah menjadi Nomor 42 Tahun 2014. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan. Nah, untuk tugas dan wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian menyatakan perang, membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian ada memberi gerasi, rehabilitasi, memberi amnesti, dan abolisi. Apa sih yang disebut dengan istilah-istilah tersebut? Ini ada gerasi, yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Sebagai contohnya yaitu ketika ada seseorang terpidana 15 tahun. Kemudian seseorang itu meminta diajukan oleh terpidana sendiri maupun keluarga dan kuasa hukum. Jadi terpidana itu meminta gerasi. Nah, Presiden memiliki wewenang untuk memberi gerasi, potongan, yang semulanya terpidana 15 tahun menjadi 6 tahun karena ada pengampunan atau peringanan hukum pidana tersebut. Kemudian ada amnesti, pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidana. Terus ada abolisi, penghapusan seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan ataupun menghapuskan tuntutan pidana. Abolisi ini adalah wewenang Presiden untuk memberhentikan proses pengadilan. Terus ada rehabilitasi, hak-hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang sah maupun karena kekeliruan. Jadi rehabilitasi ini merupakan pengembalian hak wewenang yang awalnya tadi menjadi DPR kemudian terpidana. Nah, ternyata salah dalam penangkapan, jadi itu direhabilitasi. Seseorang terpidana itu bisa mendapatkan jabatannya lagi sebagai seorang DPR dan nama baiknya akan dikembalikan. Nah, selanjutnya adalah fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi, pembuatan undang-undang, fungsi pengawasan, mengawasi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas, fungsi anggaran, mengesahkan RAPBN, rencana anggaran pendapatan belanja negara. Nah, ini tugas DPR, lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Tugas dan wewenang DPR antara lain membentuk undang-undang bersama Presiden, memberikan persetujuan peraturan pemerintahan, menerima dan membahas usulan RUU atau rancangan undang-undang, menetapkan APBN bersama Presiden, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah, memilih anggota BPK, memberi persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian Komisi Yudisial, dan memilih 3 orang calon hakim konstitusi kepada Presiden. Sekarang yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, fungsi legislasi, mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya. Yang kedua, fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menyangkut otonomi daerah karena DPD ini bekerjanya di daerah ya. Yang ketiga, fungsi anggaran, memberi pertimbangan atas RAPBN.
Nah, ini tugas dan wewenang DPR. Bisa dibaca ya, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang kelima, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Selanjutnya, tugas Mahkamah Agung. Ini, Mahkamah Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Apa sih integritas itu? Nah, ini, integritas adalah sikap atau sifat. Terus, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kewajiban dan wewenangnya yaitu pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Tingkat kasasi ini adalah tingkat mengajukan banding. Menguji peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi yang kita bahas tadi ya. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas atau sifat, sikap, dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung dan 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, ini wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Terus, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan MPR. Kemudian wewenangnya, mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya ada Badan Pengawas Keuangan. Badan Pengawas Keuangan ini bersifat bebas mandiri. Jadi tidak masuk ke dalam 3 trias politika, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. BPK ini adalah lembaga independen. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Nah, BPK ini untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan perundang-undangan. Nah, setelah penjelasan yang saya sampaikan tadi, silahkan untuk refleksi diri ya. Yang pertama,
apakah kalian telah memahami tentang apa saja lembaga di Indonesia? Kalau memang memahami, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Dan seterusnya. Oke, semoga penjelasan saya hari ini bisa kalian pahami, bermanfaat untuk kalian dan juga saya sendiri. Kita sama-sama belajar. Nah, untuk tugas nanti saya kirim di GCR ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.